Bapak Ibu Saudara, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online pagi hari ini. Mari kita mempersiapkan hati kita datang kepada Allah Tritunggal, dan mari kita bersaat teduh. Mari kita bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Begitu besar kasih Allah kepada kita, begitu besar anugerahnya, kasihnya melimpah bagi kita. Tidak ada kurang dan tidak berubah kasihnya kepada kita. Mari jemaat Tuhan kita memujikan. Besar setiamu. Besar setiamu Allah Bapakku, besarlah kasih-Mu yang melimpah, tiada kurang dan tidak berubah, sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Musim pun berganti, musim apapun, hari pun berganti, hari baru. Alam semesta dan semua ciptaan-Mu menyaksikan kasih setia-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi berikan rahmat baru. Segala yang ku perlu kau sediakan, besar setiamu kepadaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengarahkan hati kita, kita tundukkan kepala, dan sebelum kita melanjutkan ibadah kita, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa dan mengaku dosa. Bapa Surgawi, ini setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh beribadah kepada Tuhan. Siapakah kami ketika Engkau melayakkan kami dan membenarkan kami? Tapi sesungguhnya kami tetap terus berjuang untuk melawan dosa-dosa kami. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk kami terus hidup berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mohon ampun di hadapan Tuhan untuk kami terus berjalan, untuk kami terus mengaku dosa kami ketika kami boleh melanggar perintah Tuhan. Tuhan, tolong kami, ampuni kami, layakkanlah kami. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu, mari kita tetap bersyukur kepada Tuhan.
Kendati pun keadaan masa kini masih belum kondusif, tetapi kita tetap terus boleh menjalani kehidupan kita, baik itu bekerja di rumah, baik itu ibadah di rumah, maupun kita punya keluarga yang masih tetap lengkap, dan kita tetap terus berelasi dengan satu dengan yang lain. Mari kita buka suara kita untuk kita bersyukur di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur bahwa Tuhan boleh menolong kami, bahwa Tuhan boleh terus memberkati setiap kami, ketika kami boleh terus hidup dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami boleh menikmati makanan, kami boleh menikmati minuman, biarlah apa yang kami konsumsi boleh menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami tetap terus memuliakan nama Tuhan, hidup untuk Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih atas keluarga yang boleh Tuhan hadirkan bagi setiap kami. Biarlah melalui ini kami tetap terus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui keluarga kami terus memuliakan nama Tuhan dan boleh terus menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kehidupan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah iman kami terus dikuatkan oleh Tuhan, iman kami terus bertumbuh kepada Tuhan, dan iman kami terus menerus terus kami landaskan di dalam nama Engkau saja. Bapa Surgawi, kami menyerahkan untuk setiap pemerintahan bangsa dan negara kami. Biarlah apapun kebijakan-kebijakan yang boleh diberikan, kami boleh terus mentaatinya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami tetap terus melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga apapun kebijakan yang diberikan, kami boleh terus taat, dan itu sebagai wujud ketaatan kami kepada pemerintah, dan kami mengaplikasikan firman Tuhan yang boleh Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan, GKR seluruhnya. Jikalau ada jemaat Tuhan yang saat ini sedang sakit, kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menjamah menyembuhkannya. Jikalau ada jemaat kami sedang bergumul melalui pekerjaannya, kami berdoa dalam tangan kuasa-Mu, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar, dan kiranya Tuhan boleh terus memberikan hal-hal yang terbaik baginya. Kalau ada keluarga jemaat kami yang bergumul tentang keluarganya, kiranya Tuhan boleh menolong, memberkatinya, memberikan suatu jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang ada dalam keluarga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berserah, kami bermohon hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah online yang ke depan. Kiranya Tuhan memberkati setiap para orang-orang yang mengusahakan dengan adanya ibadah online, baik itu kameramen, baik itu pihak sound system, baik itu pihak yang edit. Kiranya Tuhan menolong, memberi kekuatan, memberi kesehatan untuk terus memuliakan nama Tuhan melalui talenta yang Tuhan berikan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami landaskan doa-doa kami ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam doa-doa dan permohonan kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita mengikrarkan pengakuan kita, ini pengakuan iman rasuli. Bersama dengan umat percaya dari segala abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Masih tetap bangkit berdiri, mari kita memberikan salam damai kepada sanak saudara kita yang beribadah dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak tahu akan hari esok. Akankah terlantar? Akankah derita yang kita lalui? Tetapi yang kita tahu, di dalam Tuhan kita ada hari esok. Ku tak tahu hari esokku, hanya hidup bagimu. Ku tak tahu esok terangkah ataukah hari gelap. Ku tak khawatir hari esok, karena janjinya. Kini ku berserah
tidak tahu apakah besok terlantar. Yang kami tahu bahwa Tuhan kami pelihara. Ku tak tahu hari esokku, mungkin miskin terlantar. Burung bunga kau pelihara, aku di antaranya. Jalanku kan kau ratakan, firman-Mu beri penerang. Hidupku kau pandu selalu, darah-Mu beri lindungku. Banyak hal yang kan terjadi dalam hidupku ini. Ku tahu siapa yang berkuasa mengatur semuanya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada. Biarlah kasih karunia Tuhan selalu melindungi kita dan melingkupi kita, untuk kita menjalani kehidupan kita hari lepas hari. Bersyukur kita tetap terus diberikan hikmat daripada Tuhan untuk ibadah online. Biarlah jemaat tetap terus khusyuk mengikuti ibadah demi ibadah yang dilakukan. Dan Bapak Ibu, kita akan merenungkan firman Tuhan yang dengan satu tema, iman mengalahkan ketakutan. Sebelum kita merenungkan dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah tangan kuasa Tuhan menolong kami untuk kami boleh mengerti apa isi hati Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami boleh menyampaikan apa isi hati kami kepada Tuhan. Dan sekarang tiba saatnya kami mendengarkan apa isi hati Tuhan bagi setiap kami untuk kami lakukannya. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, berbicaralah bagi setiap kami. Amin. Amin. Mari kita Bapak Ibu, kita akan membuka kitab kita dalam Mazmur nomor yang ke-46. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian Mazmur nomor ke-46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan di bawah perikop Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, dengan lagu Alamot, nyanyian. Ayat kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya. Kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan kita pada hari ini. Bapak Ibu, suatu kali ada dua orang pekerja proyek bangunan sedang mengerjakan suatu bangunan yang sangat tinggi. Suatu kisah, salah seorang itu naik di bangunan yang sangat tinggi. Dan orang ini ingin menyampaikan pesan kepada kulinya yang ada di bawah. Pesan yang sangat penting sehubungan dengan pembangunannya. Tetapi oleh karena suara bising dari mesin-mesin, oleh karena saking jauhnya, saking tingginya orang yang itu ada,
Sehingga orang kuli yang di bawah itu nggak mendengar apa yang tukang ini katakan dan apa yang tukang ini panggil kepada kuli itu. Dengan akalnya, seorang tukang ini memakai uang koin pertamanya, menjatuhkan uang koin dari atas supaya kulinya itu melihat, oh tukang ini memanggil dia. Dia jatuhkan, ternyata tidak, kunjung-kunjungnya dia melihat ke atas. Ketika jatuhkan koin, padahal berkat juga kalau misalkan jatuh koin ya. Terus singkat cerita, dia menjatuhkan lagi koinnya lagi, koin yang kedua. Tapi ternyata juga dia tidak bisa menoleh ke atas dan dia tidak bisa mendengarkan apa yang ingin dikatakan oleh seorang tukang. Yang ketiga kalinya seorang tukang ini dengan akalnya, dia mengambil batu, dia lemparkan kepada orang itu. Dan ternyata orang itu kena kepalanya, orang kuli itu kena kepalanya. Dan ketika kena kepalanya dia kesakitan. Pada saat itulah orang kuli itu mengerti bahwa ada orang yang memanggil dia, sehingga dia menengadah kepalanya ke atas. Pada waktu menengadah kepalanya ke atas, sang kuli tahu bahwa sang tukang ingin memberikan pesan. Bapak Ibu, kisah ini bagi kita mungkin suatu hal yang biasa. Tetapi kalau misalkan kita lihat dalam kehidupan kita, mungkin kisah ini juga ada. Dan mungkin Bapak Ibu juga mengalami. Karena terkadang Tuhan itu menggunakan pengalaman-pengalaman yang menyakitkan supaya kita itu menengadah kepadanya. Sebab seringkali Tuhan memberi berkat, tetapi itu tidak cukup untuk membuat kita menengadah kepadanya. Itulah sebabnya, dan itulah yang tepat, kenapa kok Tuhan menjatuhkan batu kepada kita. Dan batu itu adalah kemungkinan bisa diibaratkan suatu masalah. Ketika orang memperoleh berkat yang banyak, ada orang yang lupa kepada Tuhan. Ada banyak orang yang lupa akan kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Tetapi ketika ada masalah datang, banyak orang yang menengadah kepada Tuhan dan minta pertolongan Tuhan. Seperti itu jugalah yang dialami oleh pemazmur dalam catatannya di Mazmur nomor 46. Di mana bangsa Yehuda pada waktu kerajaan itu dipimpin oleh Raja Hizkia mengalami suatu permasalahan yang cukup sangat hebat, di mana pihak Sanherib mengepung Yerusalem. Pihak Sanherib ingin menundukkan Yerusalem dan ingin memerangi, memusnahkan, membinasakan orang-orang yang ada di Yerusalem, khususnya di Yehuda. Tidak cuma pada waktu itu sebelum dia memusnahkan, sebelum mereka perang, dari pihak Sanherib mengirimkan suatu utusan kepada orang-orang Yehuda dengan pesan, kalau misalkan sudah sampai Yehuda, tolong kasih tahu kepada rakyat-rakyat Yehuda untuk percaya kepada pihak Sanherib, tidak percaya kepada Allah. Karena dari utusan Sanherib, dia bilang gini, karena Allah yang disembah oleh orang Israel itu adalah Allah yang mati sesungguhnya. Allah yang disembah orang Israel itu Allah yang lemah, tidak bisa perang sama bangsa yang lain. Hasut mereka dan katakanlah bahwa Allah mereka adalah Allah yang lemah. Kurang lebih utusan-utusan Sanherib mengatakan hal yang demikian kepada bangsa Yehuda. Sehingga membuat bangsa Yehuda pada waktu itu mengalami ketertekanan dan mengalami keterpurukan, khususnya juga Raja Hizkia. Karena pihak Sanherib itu pun juga mengatakan bahwa jangan percaya lagi kepada Hizkia, jangan percaya lagi kepada Allah Israel, jangan lagi percaya kepada mereka karena mereka ada mengatakan kabar yang palsu. Bapak Ibu, setidaknya beberapa poin ini sudah memberikan bangsa Israel suatu hal yang masalah yang sangat besar. Ternyata hal tersebut direspon sama Hizkia, sehingga Hizkia berkabung di hadapan Tuhan. Dia berkabung dan meminta pertolongan Tuhan. Ketika perkabungan pertama sudah selesai,
Ternyata pihak Sanherib mengutus lagi utusannya untuk menghasut lagi bangsa Yehuda. Dia mengutus dengan kedua kalinya bangsa Israel. Sehingga hal ini sangat terpuruk sekali bagi bangsa Israel, khususnya bangsa Yehuda dan Raja Hizkia dan banyak orang di sekelilingnya. Keterpurukan inilah yang menjadi mereka takut, khususnya para rakyat. Mereka sangat takut. Oh ya, nanti kalau misalkan saya perang mati gimana? Oh ya, jangan-jangan memang mereka benar, pihak Sanherib benar. Oh ya, kalau misalkan saya gini-gini gimana? Mereka mengalami ketakutan yang sangat luar biasa. Tetapi Hizkia tidak patah arang. Dia berdoa sama Tuhan dan Tuhan bilang, jangan takut, nanti aku yang memerangi mereka. Dan ternyata benar. Kalau misalkan Bapak Ibu mau baca kisah ini dalam 2 Tawarik pasal 32 atau dalam 2 Raja-Raja pasal 18 sampai 19. Ada juga dikisahkan di dalam Yesaya 36 ayat 37. Bangsa Israel menang dari peperangan dengan pihak Sanherib atau kerajaan Asyur. Dan setidaknya Mazmur ini suatu nyanyian syukur dan nyanyian sebuah iman di balik sebuah ketakutan yang luar biasa. Nyanyian sebuah iman dan nyanyian sebuah iman bangsa buat Tuhanlah penolong, Tuhanlah sumber kekuatan, dan Tuhanlah sumber keselamatan. Itulah yang mereka lakukan dengan iman mereka untuk mengalahkan ketakutan mereka. Bapak Ibu, iman yang pertama mereka akui adalah iman di mana Tuhan memberi pertolongan. Iman yang mereka tandaskan adalah iman di mana Tuhan memberi kekuatan, dan iman di mana Tuhan memberi keselamatan. Itu tertera di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Di situ dijelaskan bahwa Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti, dan seterusnya. Ini suatu iman yang sungguh sangat teguh, iman sungguh sangat tidak goyang, di mana ketika kita beriman bahwa ada Tuhan yang menolong, ada Tuhan yang memberi kekuatan, ada Tuhan yang memberi keselamatan, ketakutan-ketakutan itu tidak akan bisa dirasakan oleh bangsa. Bapak Ibu, mungkin memang zaman berbeda, zaman PL dengan zaman sekarang sungguh berbeda, tetapi setidaknya keadaan itu masih tetap sama. Keadaan di mana kita mengalami hal yang sulit, di mana kita mengalami keterpurukan dalam usaha kita, di mana kita mengalami keterpurukan dalam pekerjaan kita, di mana kita mengalami masalah dalam segala sesuatu yang kita lakukan. Masalah, keterpurukan, ketertekanan itu ada. Bangsa Israel mengalami masalah, bangsa Israel mengalami ketertekanan, bangsa Israel mengalami keterpurukan. Kita juga sama mengalami masalah, kita juga sama tertekan, kita juga sama mengalami pergumulan yang hebat, yang seolah-olah kita tidak bisa melangkah untuk maju ke depan karena kita takut untuk maju ke depan. Setidaknya perenungan firman Tuhan ini seperti Bani Korah imani, seperti orang-orang Israel imani, kita juga mengimani bahwa Tuhan sumber pertolongan, Tuhan sumber kekuatan, dan Tuhan sumber keselamatan. Mari kita percaya dan mari kita beriman di balik keadaan dunia yang sekarang tidak kondusif ini, di balik keadaan bangsa yang tidak baik ini, tetapi kita tetap terus beriman bahwa Tuhanlah yang menjadi pertolongan bagi kita, sehingga ketakutan kita dikalahkan oleh iman kita dari poin yang pertama ini. Poin yang kedua yang akan kita bagikan, iman yang seperti apa yang Tuhan ingin katakan pada kita untuk mengalahkan ketakutan-ketakutan kita akan dunia, akan keadaan dunia yang tidak kondusif ini. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8 dijelaskan di situ, di mana Tuhan berdiam di kota Allah, di mana Tuhan hadir di situ, sehingga iman seperti inilah juga yang akan kita taruh dalam diri kita untuk mengalami supaya kita tidak tertekan dan kita tidak takut. Iman seperti apa? Iman bahwa Allah selalu bersama dengan kita.
Di dalam ayat yang kelima sampai ayat ke-8 saya bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Kota Allah kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bapak Ibu, di balik masalah, di balik ketertekanan, bangsa Israel tetap punya iman bahwa Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka. Bukti penyertaan Tuhan berdiam di tengah-tengah mereka dengan adanya suatu sungai yang mengalir. Banyak penafsir sepakat bahwa sungai mengalir ini adalah wujud penyertaan Tuhan. Suatu kiasan bahwa Tuhan itu telah benar-benar ada di tengah-tengah Israel. Dan iman seperti inilah yang dilakukan. Iman seperti inilah yang dipercaya oleh bangsa Israel. Sehingga orang-orang Israel pada waktu itu, khususnya Bani Korah, menyanyikan lagu ini dengan berkata, sekalipun bangsa ribut, kerajaan goyang, tetapi aku tetap percaya kepada Tuhan. Bahwa ketika Tuhan memperdengarkan suaranya, semuanya pasti akan hancur. Setidaknya kehadiran Allah dalam kehidupan kita itu membuat kita menjadi bahagia, membuat kita menjadi sejuk, seperti yang diterangkan di dalam ayat yang ke-5. Disukakan oleh sebuah aliran sungai. Kalau misalkan kita mau dalami kata ini, disukakan itu suatu bergembira dengan sungguh-sungguh, suatu kegembiraan secara terus menerus. Bukan cuma pada waktu sesaat itu saja, bukan. Tetapi kegembiraan di sini adalah kegembiraan secara terus menerus. Bergembira dengan sungguh-sungguh karena kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, saya membayangkan jika ketika kita di tempat tinggal kita didatangin oleh seorang spesial di rumah kita. Bagaimanakah ekspresi kita yang ingin kita lontarkan? Contoh misal orang yang istimewa lah, misalkan artis yang kita bangga-banggakan. Siapapun itu datang ke rumah kita, pasti ekspresi kita tidak dengan sedih, pasti ekspresi kita tidak dengan murung, tetapi ekspresi kita pasti penuh dengan kegembiraan. Atau mungkin orang terpenting, Pak Jokowi misalkan, pasti orang akan bergembira menyambut kedatangan dan kehadiran Bapak Jokowi di rumah kita. Bapak Ibu, ekspresi seperti kegembiraan inilah yang sudah seharusnya kita juga miliki ketika Tuhan hadir di dalam diri kita. Kalau misalkan di dalam rumah kita didatangin oleh Pak Jokowi, kalau di dalam rumah kita didatangin oleh artis, pastinya saya bisa memastikan kegembiraan itu hanya sesaat, hilang begitu saja. Tetapi Allah, ketika Allah hadir dalam diri kita, bukan cuma sesaat lalu pergi, tidak. Allah hadir dalam diri kita secara terus menerus sampai selama-lamanya. Tuhan yang kita sembah ada dalam diri kita. Setidaknya iman seperti inilah yang mari kita hidupi dalam kehidupan kita. Kendati pun keadaan tidak kondusif, kendati pun bencana alam ada di mana-mana, kendati pun politik yang tidak menentu, tetapi kita punya iman bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga itulah menggembirakan kita yang luar biasa. Sama halnya ketika kita menerima tamu yang istimewa, yang sangat penting, yang datang di rumah kita. Jika kita membalik keadaan seperti itu, naaslah kita dan penuh dengan tanda tanya yang besar. Kiranya iman Allah yang hadir bersama kita menjadi penghiburan kita, mengalami ketakutan kita untuk menjalani kehidupan dan keadaan kita mendatang. Itulah iman yang kedua yang harusnya kita miliki untuk menghadapi ketakutan yang ada di dunia ini. Lantaran iman yang ketiga, iman yang seperti apa untuk menghadapi keadaan dunia yang menakutkan ini? Di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 di situ sudah dijelaskan dengan gamblang panjang lebar.
bahwa pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Terus iman seperti apa? Saya mengkalimatkan dengan seperti ini. Iman bahwa Tuhan pasti akan menolong hari depan kita. Sebab Tuhan sudah menolong masa lalu kita. Iman untuk terus berpegang bahwa Tuhan pasti akan menolong masa depan kita. Hal seperti inilah seperti yang Tuhan sudah lakukan di balik masa lalu kita, yang sudah menolong kita. Iman seperti inilah yang ingin Tuhan berikan bagi setiap kita. Kendati pun hari ke depan itu adalah misteri, kita tidak akan tahu hari ke depan seperti apa. 1 jam ke depan kita akan mau ngapain, kita mungkin tidak tahu. Kita cuma bisa merencanakannya. 1 hari ke depan apakah kita masih hidup. Seminggu ke depan apakah kita masih tetap bisa makan, minum, bernafas atau yang lain-lain. Kita nggak tahu. Dan itu penuh dengan misteri. Dan mungkin itu membuat kita takut. Masa depan bagi kita mungkin masih remaja. Masa depan bagaimana kita nggak tahu. Apakah masa depannya bisa sukses? Apakah masa depannya malah terpuruk? Ataukah malah yang lain-lain? Tetapi yang bisa membuat kita takut dan kita tidak bisa berjalan. Tetapi firman Tuhan katakan, mari kita tetap terus beriman bahwa Tuhan sudah menolong engkau dan saya di masa lalu kita sampai saat ini. Dan kita punya iman yang kuat bahwa Tuhan yang sama menolong kita untuk menoreh masa depan kita dengan penuh harapan. 3 iman ini mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita. 3 iman ini setidaknya bisa membuat penghiburan bagi kita, kegembiraan yang sungguh-sungguh bagi kita, dan mengalahkan ketakutan di sekitar kita. Saya ingin menutup khotbah saya dengan membaca bersama-sama di ayat 11. Mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama di ayat yang ke-11. Mazmur nomor ke-46 ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan berkata, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa dan ditinggikan di bumi. Kiranya ini menguatkan kita. Dan sepanjang teks ini sebenarnya saya ingin menyimpulkan dan Tuhan hanya ingin berkata, bebanmu, masalahmu itu berat, biar aku saja. Sekali lagi, Tuhan cuma ingin berkata kepada kita, ketika kita mengalami pergumulan yang dahsyat, ketika kita mengalami keadaan yang tidak kondusif, ketika kita takut untuk menjalani kehidupan masa depan, untuk kita takut melakukan pekerjaan, melakukan studi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan berkata sesungguhnya, beban dan masalahmu itu berat, biar aku saja. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Bapak Ibu, mari kita dengan penuh komitmen meyakini bahwa Tuhan tak akan terus menolong kita, bahwa Tuhan terus berada dalam diri kita, bahwa Tuhan juga akan memberikan pertolongan kita di masa depan. Saya ingin mempersilahkan Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi sejenak di hadapan Tuhan, untuk terus beriman kepada Tuhan, untuk terus tetap taat kepada Tuhan, dan tetap terus percaya akan pertolongan Tuhan, kekuatan Tuhan dan keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Sekalipun bentuk dan pertolongan itu tidak sama dengan hal-hal yang lain, dengan orang-orang yang lain. Silahkan berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami menyerahkan pemberitaan firman ini dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang sudah ditaburkan menolong setiap kami, untuk kami tetap terus beriman kepada Tuhan Sang Pertolongan, kepada Tuhan Sang Sumber Kekuatan, kepada Tuhan Sang Sumber Keselamatan, kepada Tuhan yang hadir dalam diri kami, kepada Tuhan yang tak akan terus menolong kehidupan kami dalam menjalani masa depan kami. Tolong setiap kami untuk menjalani kehidupan kami di tengah keadaan dunia yang tidak kondusif, di tengah keadaan politik yang tidak kondusif, tapi kami mau percaya bahwa Tuhan akan menolong kami, sehingga ketika kami percaya,
Tuhan memberikan penghiburan dan kegembiraan bagi setiap kami. Tolong setiap kami semua untuk menghidupi firman Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita akan naikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat yang berasal dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memperhatikan warta yang ada di layar. Badan Pengurus Pusat Gereja Kehidupan Rohani akan mengadakan webinar atau seminar online. Media yang akan digunakan melalui YouTube, live streaming GKR Gedong. Tema yang akan diangkat pada kali ini adalah When God Seems Far Away. Dengan pembicara Guru Injil Samuel Sugiarto, Master Teologia. Jemaat dipersilakan mempersiapkan waktu untuk bisa mengikutinya melalui channel YouTube GKR Gedong dan disarankan 5-10 menit sebelumnya sudah bisa mempersiapkan diri untuk bisa menyaksikan melalui channel YouTube yang ada. Kiranya acara ini boleh menjadi satu kekuatan yang khusus di tengah kehidupan kita pada saat ini bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, persembahan minggu hari ini saudara bisa transfer seperti biasa ke nomor rekening gereja. Terima kasih untuk persembahan-persembahan saudara yang sudah diberikan. Tuhan Yesus membalas cinta kasih saudara. Saudara, gereja, segenap jemaat dan majelis juga mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan yang sepanjang 1 minggu ke depan berulang tahun. Kepada Bapak Ibu, saudara-saudari Mulyana Kuswanto, Yakub Budiman, Mariko Kuswanto, Claris Oksa Akselina, Erik Subrata, Guru Injil Mary Damit, Lydia Helsa Budiman, Yuni, Iwan Kurniawan, Raymond Kartawijaya, Ramiani atau Abi, Hartini Pangestu, Ciu Fat Kwang, Irawati, Eng Beng Hui, Anwar Lawson, dan juga Gunawan. Selamat ulang tahun kepada saudara sekalian. Kiranya sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan selalu beserta dengan saudara, dan saudara terus bertumbuh di dalam iman maupun juga kerohanian di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, terus kita dengan setia untuk mentaati arahan pemerintah untuk tetap berdiam di rumah, tapi kita juga terus boleh produktif di rumah. Kita bisa bekerja, belajar, bahkan juga beribadah. Jangan lupa saudara di rumah bersama seluruh anggota keluarga kita. Dan kita terus tidak pernah berhenti berdoa. Kita percaya Tuhan Yesus yang memegang hari esok, memimpin, akan memulihkan negeri ini, akan
membuat semuanya menjadi lebih baik lagi, kembali baik, dan peranan orang Kristen kita harus setia di dalam doa kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara. Selamat bertemu di dalam ibadah online minggu depan. Selamat hari Minggu.